cara menangani penyakit yang ada pada cabai. Tadi katanya kurang puas. Memang tidak bisa puas hanya dalam satu season ya Pak ya. Apalagi cabai permasalahannya banyak. Tadi yang terpenting adalah kita paham mulai dari proses bibit, dari mana asalnya, bibitnya sudah sesuai belum dengan ketinggian yang akan kita tanamkan, sterilisasi tanah itu yang penting, yang kadang kita petani itu tidak pernah melakukan sterilisasi tanah. Terus kadang kita petani, misalnya di tempat kita saja di Cibite itu, Kang bernaun melak sayur make kudu make mulsa mah mahal. Nah padahal mulsa ini kan untuk menahan pertumbuhan rumput, untuk menahan pertumbuhan rumput bisa tumbuh. Dia kan pasti memakan unsur-unsur hara, natrium, kalium yang ada di dalam tanah kan. Nah jadi sebenarnya apa yang kita lakukan dengan plastik mulsa itu adalah untuk menjaga kelembaban tanah, menjaga nutrisi yang ada di dalam tanah, terus mengurangi nanti biaya kerja untuk penyiangan gulma dan lain sebagainya. Nah jadi memang ada banyak variabel untuk tanaman cabai. Terus misalnya kadang kita selalu melakukan bukan preventif, ketika ada hama baru kita semprot. Ya kan kalau hamanya 1-2 masih kita bisa tangani dengan tangan gitu, cabutan itu prosesan ya kenapa tidak dilakukan seperti itu. Baru kalau misalnya sudah serangannya sudah sangat merajalela, baru kita bisa lakukan penanganan yang lebih intensif lagi. Jadi memang ada banyak hal Bapak Ibu untuk cabai. Menanam cabai ini kalau dari pertanyaan, menanam cabai pupuk mahal, saat panen harga jual turun, bagaimana solusinya, teknis penanaman dan penanganan pasca panen itu tadi. Jadi sebenarnya nanti bisa ini ada Kang Gema, ada ini yang luar biasa lah. Kalau untuk budidaya, untuk pasca panen itu kan mereka sudah paham. Jadi harus dipahami juga sama ibu-ibu nanti, berapa sih taroskeun ka Kang Gema ai kebutuhan cabai nasional seberapa seueur atau Jawa Barat seberapa seueur. Dari data awal itulah kita baru bisa menentukan kapan kita akan tanam, siapa saja yang nanam, di daerah mana saja yang nanam. Jadi tadi jangan urutan batur melak itu. Nah itu yang selalu terjadi. Jadi ketika batur melak ya otomatis nanti akan ada overproduksi. Kalau overproduksi, hukumna ekonomi ya, supply and demand gitu ya, permintaan naik ya pasti harga naik, permintaan turun ya turun, supply-nya tinggi ya pasti harga tinggi. Ya itulah hukum-hukum ekonomi itu yang kadang kita tidak memakai itu gitu di kegiatan pertanian. Jadi ayeuna usum hujan ya, awal hujan halus bermelak ya bagus buat melak. Kan idealnya proses budidaya tanaman, budidaya sayuran dan sebagainya ini bisa dilakukan sepanjang musim tanpa menunggu musim hujan, tanpa apa dan lain sebagainya. Atau udah kudu nyeborna hese tenaga nu udah dikaluarkeunana seueur. Pola yang lain ada pola vertigasi, irigasi, nampung air dari air hujan misalnya dengan toren, nanti diteteskan ke tanamannya. Itulah. Jadi kalau tadi misalnya saur abdi lamun ngupingkeun mah seueur poho itu seueur hilap, tapi pamini ngali mah pasti emot. Nah makanya kapayun mainkan ayo mangga kurang sasarangan dongkap ka alu tifak tinggal seperti semua, budidayanya seperti apa, proses pasca panennya seperti apa dan sebagainya. Terus iya mainkan cobian ngawaler hiji-hijinya sama sayuran, bagaimana cara penanganannya, sudah dikasih obat apa-apa tetap hasilnya jelek. Ya itu tadi, jadi memang dari awal harus dipikirkan secara benar. Dan kadang kebanyakan di kita tidak tahu hama naon, pengendalianana seperti apa. Nah ini masalah klasik Bapak Ibu sadayana. Nyeri beuteung dibere obat disirah, nyeri suku dorong beheun dibere sampo, atau kumaha, hal-hal seperti itulah.
Nah ini yang kadang kita tidak mengetahui. Jadi nanyakan ke toko obat, yuk pelakan cabai abdi, koneng yuk, misalnya virus kuning, pak iya we obat mah, mana virus kuning nggak bisa diobatan kecuali dirabut misalnya. Nah kan hal-hal itu yang kadang kita tidak ketahui. Cara mengetahui, nah banyak hal ayeuna mah pastilah terus ngalaranggo Android gitunya. Di Android kan tuh di pilarian cara budidaya cabe, aya aplikasi nu dikaluarkeun ku Balitsa, aya aplikasi nu dikaluarkeun ku lembaga-lembaga anu tos berkompeten di dinya urang bisa terang gitu. Termasuk misalnya teh ayeuna tanah teh diukur sabaraha meter persegi, dari sabaraha meter persegi pupukna sakumaha gitu, pupukna diperyogikan sakumaha, pupuk naon wae. Nah itu kan ada penentuan pemberian pupuk berdasarkan analisa tanah atau berdasarkan tidak analisa tanah. Nah Unpad gaduh laboratoriumna Bapak Ibu sun candak we centong tanahna pasikeun ka Unpad ka Kang Gema. Kang tak iya butuh naon ya tanah abdi rek dipelakan cabe. Nah itu luar biasa. Jadi bisa jadi Kang pupuk mahal pemberian ya karena pemberiannya tidak tepat gitu, pemberiannya yang tidak tepat. Jadi seakan-akan bahwa melak cabai teh hanya padahal tidak selalu seperti itu. Selama kita bisa melakukan budidaya dengan tepat guna, ya insya Allah itu. Terus hama sayuran bagaimana cara yang tadi di atas kendala Ibu Ernawati ikan yang selalu mabok. Ikan yang selalu mabok. Abdi memang sanes aya 5 pelar ikan di gitu. Nah, kenapa ada pelar ikan di Alikipa? Karena setiap hari makan domba, makan sapi gitu. Jadi pasti ibu-ibu bakal aneh. Nah, kalau di Alikipa mah barukian sosin itunya daun burkol, daun brokoli, sampai jabana. Nah ya ada teknik-tekniknya lah. Tapi kalau ikan selalu mabuk ya pengalaman Alitifak mah ya ikannya harus berput airnya harus air yang ngalir gitunya. Itu yang dilakukan di Alitifak. Bu JJ peternak domba butuh suntikan modal biar dombanya tambah banyak. Insya Allah ya domba kadang kita mah kan tidak menganalisa usaha urang teh arahna ka mana, targetnya seperti apa. Jadi nya aya ngurus domba 2-3 tahun ngan saukur niatnya kudu fattening itu agen kumpul tanpa melakukan breeding gitu nganakeun itu ya sesah gitu. Terus nya usahakeun lamun domba dina satahun bisa 2 kali untuk beranak. Nah, kumaha cara ngawinkeun anak kan itu ada teknik-teknik, nah ada cara-cara nah gitu. Nah, itu jadi suntikan modal nanti mungkin suntikan modal mah tadi jasa dibantosan ke Teinkin. Terus kendala Ibu Odah dari bibit ikan dan pakan ikan terus naik. Gula ini kendalanya hama dari asaniki, misalnya jadi ikannya pada mati. Jadi nanti ada yang jawab. Terus penjual ikan basah kering butuh modal, jadi selalu kaceceng ke kebutuhan rumah tangga, penjualannya selalu dimakan. Dino Sanes terputus-putus. Jelek Pak, sinyalnya jelek, putus-putus. Sama Pak, sama. Sok sama Kang Gema di ini dulu aja Kang sambil nunggu. Oke. Jelas kenapa? Oh di sananya mah jelas sahurnya. Oke, sekedap.
Halo Kang Irawan. Suantena Kang. Halo, halo, Halo. Namanya halo, terputus Kang. ya, punten terputus mohon. Iya, mohon. Itu tadi kan tentang ya itu tadi integrated farming system. Jadi integrated farming system. Ayah backsound. Oke, sip, nuhun. Nah, jadi itu tadi tidak tergantung terhadap satu sektor. Jadi sektor usaha pertanian akan selalu terintegrasi dengan sektor usaha peternakan. Peternakan juga nanti akan terintegrasi dengan perikanan. Nah, ini yang harus seidealnya memang tadi Abdi cerita di awal bahwa ini adalah salah satu manifestasi gitu ya, kebiasaan masyarakat terdahulu orang anu sebenarnya ya tinggal kita lakukan dengan baik, dengan sentuhan teknologi, dengan sentuhan pemahaman yang harus kita tambahkan, harus kita improve supaya apa? Supaya hasil produksi semua hal yang kita inginkan bisa berhasil. Kita painter Abdi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Enggak. Pertarosana tentang perikanan ya Kang ya. Mohon. Oh iya, tadi tentang perikanan. Ini ayeuna kan menjelang musim kemarau. Nah, biasana petani ada peternak ikan di Saguling itu kan Saguling tuh pinggir-pinggirnya pasti kering tuh. Biasanya kan budidaya sayuran. Nah, sayuran apa nanti? Nah, mangga nanti kita bisa komunikasikan dengan teman-teman di Al-Ittifaq. Contohnya, Kang, rek melakukannya kira-kira ya menjelang kemarau, pinggir-pinggir sungai, pinggir-pinggir danau gitu ya. Urang pelakan jagung. Nah, nanti jagung nanti biasa didampingi ke teman-teman di Unpad, misalnya jagung nanti bisa setelah usia 80 hari, jagung usia 80 hari terus dibabat kayak dicoper kayak di silase satu kantung per 50 kilo itu kan bisa jadikan pakan dijual yang sudah misalnya di karungan seperti itu. Nah, mau sesah cik ada misalnya gitu. Insya Allah lah Al-Ittifaq juga nanti siap tampung. Asal itu tadi harus ada nilai tambah kanggo ibu-ibu sadayana oke. Jadi ulah melak jagung 80 poe babat ya segitu. Nah, ada nilai tambah. Angket biasa dicoper. Setelah dicoper nanti mau langsung juga nanti dimasukkan ke dalam plastik itu asal anaerob gitu dan bikin kalebet udara bisa jadi pakan yang bisa bertahan beberapa bulan ke depan gitu. Jadi ada banyak lah selama itu tadi kalau bahasa di pesantren Mujahadu. Jadi sungguh-sungguh sisa zaman Mujahadunya pasti ayah jalan. Ya itu painten gemak. Nah, itu Bapak Ibu. Jantan berkelompok, sasarengan dan harus memiliki nilai tambah. Ya memang betul. Karenanya Kang ya. PR-nya ya kedepannya pasti akan banyak tantangannya lah gitu. Tapi insya Allah Abdi yakin nanti teman-teman di KBB pasti sangat mampu untuk itu Kang lah. Insya Allah. Bismillah. Mangga salajengna pangitan pami aya kene pertarosan. Mangga ya tadi di chat terus di Waler Sedayana ya di chat sudah dijawab semua termasuk ikan mabok. Kita suruh minum urunnya ikan tehnya kota mabok itu aduh ampun. Jadi sepanjang usia gitu ya jigana lamun eta hand sanitizer karena hidung harus mabok urunnya sehari itu 90 kali hand sanitizer. Ya abdi kita mabok kok masker teh nying-nying Kang. Tuh. Aduh kayong nama dibuka we ieu teh.
Silih Gabrug hoyong nama. Nah aja Silih Gabrug wae teh. Kang Gema nuju di mana Kang Gema? Abdi nuju di Desa Mukapayung, Kang. Mohon. Siap. Kang. Mangga Kang Sebi bisi aya nu bade dicegat deui wae. Bila anu bade taroskeun sanes mangga aya keneh waktu tos tabuh opat bila aya keneh pertarosan masih keneh tiasa mangga. Di dieu seueur kopi Kang. Aya nu gado nanti aya nu tos 2000 tangkal, aya nu segala rupiah lah gitu. Ternyata nanti potensi kopi lumayan oke di dia Kang. Ya, nah itu potensi kopi juga kan sekarang lumayan kan meninggalkan banyak masalahnya. Jadi Al-Ittifaq Nyarira itu ada sekitar 90 hektar tanaman kopi, tapi memang kopi Arabica. Nah, kalau dulu misalnya tahun kemarin harga cherry bisa sampai 9.000, sekarang kan 6.000 gitu. Jadi ada banyak juga kelompok-kelompok tani atau anggota-anggota koperasi pondok pesantren Al-Ittifaq yang pada akhirnya ya kumaha harga cherry mungkin 6.000. Nah, kita kasih solusi ya udah diolah nyarira, ulah ngical cherry gitu. Dikeringkeun nyarira, kayak dipulper, kayak dihuler nyarira, kayak disimpen. Nah, karena satu waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan juga insya Allah kalau sudah normal kembali, orang sudah banyak beraktivitas di luar juga kan kebutuhan kopi juga akan sangat tinggi gitu. Jadi apa yang dilakukan ya tadi karena berkelompok, jadi kita memberikan pinjaman misalnya ke satu kelompok petani kopi berupa mesin pulper, mesin cooler gitunya, sehingga si petani ini yang selama ini jual cherry ini bisa mereka simpan, kemudian nanti green bean-nya bisa dijual yang jauh lebih tinggi, ataupun kalau tidak bisa disimpan beberapa bulan ke depan. Itu kuncinya adalah sekarang mah bagaimana kita bisa kreatif untuk melihat bahwa adanya wabah pandemi COVID-19 ini insya Allah lah ada berkah buat kita gitu, karena mual sakur-sakur lahir datang ke alam dunia lamun seaya ke kemanfaatan anak ke manusia gitu. Selama kita berpikir bisa dimanfaatkan bersama jadi lain kalah ngeluh buat ada COVID atau ayo nama dah ya nya mah baru malaikat gimana sih bawaan ya. Nah, hal-hal seperti itulah, jadi selalu berpikir positif, selalu banyak husnuzon, selalu berhusnuzon apapun yang terjadi, ini semua ada hikmahnya. Kita melihat bahwa ini selalu ada berkah buat kita sendiri. Tadi itu nuju Kang Irawan nuju tepan asar. Ini ngobrol di dia. Jantan pernah di dia mah nanti kami berkelompok teh rada sesah. Kemarin masing-masing ya usahana. Jantan hoyong ieu paling hoyong lenggung agung tinu sanes dan sejabi rupina lah gitu. Nah, kita kan kumaha ya menawi aya tips and trikna ti Kang Irawan ya supaya ya nanti biasa berkelompok biasa langsung guyup gitu, langsung guyup gitu lah. Ya. Nah, panginten itu juga terjadi di Al-Ittifaq beberapa puluh tahun ke belakang. Jadi malahan antar petani di sekitaran seperti saling berkompetisi. Nah, apa yang kita lakukan yang pertama adalah pembagian market. Saha nu rek ngurus Jakarta, saha nu rek ngurus Bandung, saha nu ngeres Tangerang Selatan, saha nu rek ngurus Lampung. Nah, itu kan bisa dilakukan lamun komunikasinya memang jalan, komunikasi di daerah, komunikasi di kampung atau komunikasi di desa. Itu yang pertama. Kemudian ada pembagian market supaya tidak saling tumpang tindih. Kemudian yang kedua ada penguatan kelembagaan yang tadi nggak bentuk koperasi dan lain sebagainya. Ini perlu diketahui saha tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat anu tadi abdi carioskeun aya tokoh masyarakat, aya kepala desa, RW,
ada tokoh agama, ustadz, kiai, aya aparat pemerintah, TNI sareng Polri. Nah kalau ini semua tiga nanti bisa saling bersinergi, ya insya Allah semua hal itu bisa kita lakukan bersama. Jadi intinya dia painten kami tadi kan painten Kang Cuma cerita ada kantos kade tapi berjalan dan iya hayang dan memang dinamikanya seperti itu di dalam pembentukan kelompok. Nah kan fungsi dari kelompok itu nanti pengambilan keputusan bersama. Ya anu teka fasilitasi keinginan ya harus mengalah untuk kepentingan bersama. Tadi pangitan di awal ayat tilukal anu janten kekuatan Nabi Muhammad. Tadi kan uswah orang contoh orang sadana kan Nabi Muhammad. Ada tiga hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika pengambilan keputusan. Satu dengan cara mendengarkan, tentunya. Satu dengan cara mendengarkan walaupun mendengarkan dari ahli walaupun itu jauh lebih mudah misalnya. Terus kedua dengan cara bermusyawarah, jadi putuskan bersama. Atau yang ketiga, kalau yang satu, yang kedua tidak bisa dilaksanakan, yang ketiga memutuskan daan pemimpin. Ini yang harus diputuskan dan ini menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab saya gitu. Nah seperti itu. Jadi hari karek nyobaan sakali mah ya itu acan, nyobaan 2 kalinya acan terus ya 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya banyak contohnya. Akhirnya contoh Nabi Muhammad bisa mempersatukan umat juga kan luar biasa tantangannya. Lain dari yang terjauh pamanah Nabi ngalirahit. Jadi penghalangnya lah. Tapi kan tidak pernah berhenti untuk selalu mau berusaha ke hal yang diyakini bahwa demikian. Nah, lamun ngambil contoh anu rada modern atau Eropa atau dari Barat misalnya, Thomas Alva Edison lupa 900 kali percobaan untuk menemukan lampu misalnya, atau ada Wright bersaudara menemukan mesin kapal gitu kan tuh ada puluhan bahkan ratusan kali percobaan. Nah, pembentukan koperasi, pembentukan lembaga, pembentukan kelompok juga karek sekali 2 kali ya belum teruji gitu. Makanya dinamikanya yang berkelompok seperti itu. Makanya kunci keberhasilan ada tokoh-tokoh yang mau berkecimpung untuk melakukan kegiatan-kegiatan di perkelompokan tadi. Seperti itu Kang.